Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Martabat manusia itu ditentukan oleh, pertama adalah hatinya, yang kedua akal pikirannya, yang ketiga adalah baru ditentukan oleh jasadnya. Hati menduduki peringkat pertama karena baik buruknya manusia, mulia dan hinanya manusia itu tergantung daripada apa? Hatinya. Hati itu dalam diri manusia sering mendapat sebutan al-mudghah, ya. Kata Nabi, ala inna fil jasadi al-mudghah. Sesungguhnya, ingat ya, sesungguhnya dalam jasad manusia, dalam diri manusia ada apa? Segumpal daging, ya, al-mudghah. Nah, idza saluhat jasadu kulluh. Apabila yang segumpal daging itu bagus, maka akan mempengaruhi bagus semuanya, ya. Semuanya bagus. Wa idza fasadat jasadu kullu. Apabila yang segumpal daging itu rusak, maka akan rusak semuanya. Ala wahyal qalb. Ya, ingat bahwa itu adalah hati, al-qalb. Ya. Yang kedua, akal pikiran manusia. Akal pikiran manusia itu apabila mati, ya, tidak berfungsi alias tidak bisa berpikir, ya, maka bukan lagi namanya manusia normal, tapi sudah manusia gila, ya kan? Gila itu sudah tidak punya apa? Akal pikiran. Maka martabat orang yang gila itu sudah jatuh, ya. Walaupun dia ganteng tapi gila, kira-kira mau nggak seorang wanita dilamar orang gila? Nggak mau, ya. Tapi mana yang lebih berbahaya, orang gila atau orang yang hatinya rusak, ya. Orang yang hatinya rusak, yang ada hanya berpikir untuk berbuat jahat, ya, maka lebih berbahaya. Karena dia bukan sekedar membahayakan untuk diri sendiri, tapi membahayakan orang lain. Banyak yang akan dirugikan. Kalau sekedar orang gila, ya, kemungkinan kalau tidak disakiti gitu, ya, dia nggak ngamuk gitu kan. Ini bahaya. Orang yang sakit hati jauh lebih berbahaya daripada sakit akal atau mental. Nah, baru yang selanjutnya adalah fisik, ya. Fisik itu ada sakit, ada sehat, normal dan abnormal, ya. Nah, orang yang banyak berbuat itu orang yang tidak sakit tentu, ya, orang yang sehat kan. Nah, maka dia bisa banyak berbuat kebaikan, berbuat apa saja dengan keterampilan. Maka kita jaga daripada 3 komponen penting dalam diri manusia, ya. Nah, pertama kita akan bahas yang hati. Anda tahu apa enggak? Hati manusia dibagi menjadi berapa macam? Siapa yang tahu? Diberi hadiah.
Ada yang tahu? Ada berapa jenis hati manusia? Ada yang tahu? Mas Zidan? Belum. Ya, oke, kita bahas sekarang. Yang pertama adalah qalbun mayyit. Ya. Yang pertama adalah qalbun mayyit. Yang kedua qalbun marid. Ya. Yang ketiga qalbun salim. Nah, sekarang yang pertama dulu, qalbun mayyit. Artinya apa? Hati yang mati. Hati seseorang kalau sudah mati tidak lagi berpikir mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang meninggikan martabat, mana yang menghancurkan martabat, mana istri sendiri, mana istri orang, mana rezeki yang halal, mana rezeki yang haram. Tidak lagi mengetahui itu. Hati yang mati itu sangat berbahaya. Apalagi seandainya hati yang mati itu dibarengi dengan pikiran yang cerdas, pikiran yang pintar, sangat berbahaya. Karena nanti kepintarannya tidak akan bermanfaat sama sekali bagi orang lain. Tetapi kepintarannya ini justru akan membahayakan orang lain. Ya. Dia dengan akal pikirannya pandai untuk menipu. Dengan akal pikirannya pandai untuk membuat makar, ya. Dengan akal pikirannya pandai untuk membuat kejahatan-kejahatan yang canggih. Kejahatan-kejahatan yang berbagai modus dirancang dengan akal pikirannya. Bahaya apa bahaya itu? Sangat berbahaya. Jadi sangat berbahaya orang yang hatinya mati. Maka dia tidak lagi kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang dicari, ya, yang didahulukan, yang dipentingkan adalah apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Jadi Tuhannya adalah hawa nafsu, ya. Qalbul mayyit, Tuhannya adalah siapa? Hawa nafsu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Ya. Tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang menuhankan hawa nafsu? Dialah orang-orang yang hatinya mati. Ya. Kalau sudah hatinya mati, ya sudah summum bukmun hum yumfahum la yaqilun. Ya, ada la yaqilun, ada la yarji'un. Ya. Nah, inilah sesuatu yang sangat penting dan perlu kita pikirkan dalam diri kita. Maka pertama, ya, kita belajar hidup di dunia ini adalah menghidupkan sanubari, menghidupkan hati, mengkilapkan hati agar hati kita adalah cemerlang. Ya. Baru yang kedua adalah membangunkan akal pikiran kita, ya, supaya akal pikiran kita berfungsi baik, ya, kita asah kecerdasan kita. Ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Akal pikiran manusia itu akan menjadi cerdas apabila sering kita gunakan untuk berpikir, ya, untuk bernalar, ya. Kita asah dengan penalaran yang benar. Kita asah dengan komunikasi, ya. Kita asah dengan sering kita melakukan pengamatan, gitu ya. Belajar matematika itu termasuk mencerdaskan akal pikiran, gitu ya. So, pikiran itu menjadi cerdas, ya. Nah, yang kedua adalah qalbun marid, yaitu apa? Hati yang
sakit. Apa bedanya hati yang mati dengan hati yang sakit? Ada yang tahu? Masih bisa disembuhkan. Ya, kalau sakit masih ada harapan untuk bisa sembuh, ya kan? Ya. Agar supaya hati itu tidak sakit, maka selalu ya kita sering mendengarkan nasihat-nasihat agama, ya, membaca Al-Qur'an. Itu nasihat dari Al-Qur'an. Merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sering mengingat mati, gitu kan? Itu akan melembutkan daripada hati kita, supaya hati kita semakin lembut menerima kebenaran. Kemudian hati yang kita harapkan, ya, yang produktif itu adalah qalbun salim. Ya. Sering pepatah mengatakan qalbun salim fi jismi salim, itu ya. Ini Mas Hending, apa artinya Mas Hending? Hati yang baik terdapat pada tubuh. Hati yang sehat berada pada tubuh yang sehat, gitu ya. Iya. Walaupun sebenarnya masih perlu dibahas ini ya. Karena kita seringkali dulu mendengar istilah mensana in corpore sano ya. Iya. Apa itu? Tubuh yang kuat. Aduh. Mensana in corpore sano. Jiwa yang kuat berada pada tubuh yang sehat. Tetapi kita membangun daripada jiwa yang kuat, artinya tidak semuanya orang yang tubuhnya sakit terus jiwanya jadi tidak kuat, gitu ya. Ada juga orang yang sakit tetapi tetap jiwanya kuat, gitu ya. Tawakalnya sangat tinggi kepada Allah, doa-doanya dan begitu seterusnya. Tapi juga ada kasus yang orang gila itu tapi tubuhnya kuat, gitu ya. Ya, orang gila tubuhnya kuat padahal jiwanya gitu ya. Nah, oke. Tapi di sini qalbun salim, ya, hati yang sehat itu sangat penting. Pertama, dia sangat sensitif, ya, dengan kebaikan dan keburukan, ya. Jadi hati yang sehat itu bisa dengan sangat mudah membedakan ini efek baik, ini efek buruk, ini efek benar, ini efek salah, dan begitu seterusnya. Jadi orang yang hatinya sehat, dia akan selalu menempatkan kehidupan ini dengan bijak, ya. Dia menempatkan aturan-aturan Allah, menempatkan syariah, menempatkan akhlak, menempatkan kebijakan dan kebijaksanaan, ya. Ya. Sehingga apa? Hati yang sehat itu sangat penting. Ya. Dialah orang-orang yang nanti akan diseru oleh Allah. Gimana sending seruannya Allah? Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya. Orang yang hatinya sehat, dia berkolaborasi, ya, dengan nafsu, ya, apa? Al-mutmainnah, nafsul mutmainnah. Orang yang hatinya sehat, jiwanya akan tenang, ya. Karena apa? Karena di dalam dirinya ada keagungan dan kebesaran Allah, gitu ya. Selalu dihubungkan dengan keagungan dan kebesaran Allah. Menggantungkan hidup kepada Allah Zat yang Maha Kuasa. Hidup dengan aturan-aturan. Maka dia akan pasti mendapatkan ketenangan, ya. Itu di dunia. Nanti diseru di akhirat itu mendapatkan ridho Allah dan masuk kepada jannah, ya, kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Senang apa senang ini? Nah, untuk itu
Maka mari kita bangun hati kita menjadi hati yang sehat, ya, yang senantiasa mencari daripada manfaat, yang senantiasa mencari daripada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.